Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besariri dari jurusan Ilmu Falak, kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama itu saya akan mempresentasikan materi mengenai ragam bahasa dan ciri-ciri ragam bahasa. Ragam bahasa adalah varian bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan orang-orang yang dibicarakan. Selain itu, ragam bahasa memiliki beberapa macam dan memiliki ciri tersendiri. Seperti misalnya ragam bahasa ilmiah, ciri-cirinya yaitu bertitik tolak dari gagasan dan bersifat formal dan objektif. Selanjutnya itu ragam bahasa jurnalistik memiliki ciri-ciri seperti singkat, padat, lugas, dan jelas. Yang ketiga itu ragam bahasa sastra, yaitu memiliki ciri-ciri seperti bersifat konotatif dan simbolis. Yang keempat, ragam bahasa lisan yang memiliki ciri-ciri yaitu tidak terikat ejaan bahasa Indonesia dan menyertakan intonasi dan bahasa tubuh. Selanjutnya itu ragam bahasa tulisan yang memiliki ciri-ciri yaitu tidak terikat ruang dan waktu, tidak memerlukan kehadiran orang lain, dan kalimatnya dibentuk dengan struktur yang lengkap. Dan yang terakhir yaitu ragam bahasa baku dan tidak baku. Ciri-ciri ragam bahasa baku yaitu bersifat kecendikiaan, memiliki kaidah yang seragam, dan memiliki kemantapan dinamis. Sedangkan ciri-ciri ragam bahasa tidak baku yaitu bentuknya mudah berubah-ubah dan dipengaruhi oleh zaman dan waktu. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa hukum. Nah, menurut hasil yang saya baca dan beberapa sumber yang saya dapatkan, dapat saya simpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia dan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Sedangkan bahasa hukum yaitu bahasa perundang-undangan dan peraturan yang memiliki tujuan yaitu untuk menegakkan ketertiban dan keadilan serta membela kepentingan publik dan pribadi masyarakat. Selain itu, bahasa hakim juga mempunyai karakter dan gaya bahasa yang mencerminkan hukum. Namun harus tetap menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum agar tidak muncul penafsiran lain. Materi selanjutnya itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini memiliki beberapa bagian dan tujuan masing-masing. Salah satunya yaitu penulisan kata. Nah, dalam penulisan kata ini terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama itu kata dasar. Kata dasar itu ditulis sebagai satu kesatuan, dan yang kedua itu kata turunan, yaitu ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa baku dan bahasa non baku. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa baku itu bisa diartikan sebagai bahasa standar atau bahasa pokok yang kebenarannya dan ketetapannya itu sudah ditentukan oleh negara dan fungsinya itu sebagai pemersatu. Sedangkan bahasa non baku yaitu bahasa yang berkode berbeda dengan bahasa baku dan bahasa resmi. Bahasa non baku itu biasanya dipakai dalam situasi santai saat berbicara dengan teman, keluarga, dan sebagainya, dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran dalam berkomunikasi. Nah, untuk materi terakhir yaitu saya akan membahas tentang fungsi dan kedudukan bahasa. Fungsi bahasa Indonesia yang kedudukannya itu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, yaitu yang pertama sebagai lambang kebanggaan negara, yang kedua sebagai identitas nasional, yang ketiga sebagai bahasa pemersatu berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda, dan yang keempat sebagai bahasa penghubung antar wilayah Indonesia. Nah, itulah tadi materi atau persentase yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.